Saya kasih tahu, Bu, hati suamimu bahkan tidak berada dalam genggaman dia sendiri. Hati suaminya berada dalam genggaman Allah. Hati suamimu berada dalam genggaman Allah. Yugallibuhu ma yasha, Allah bolak-balikan sekehendak Allah. Maka kalau kamu lihat hati suamimu berpaling, coba kamu lihat penyebabnya dari dua hal tersebut, kemudian mulailah memperbaikinya. Jika sebabnya adalah karena kamu kurang open, kurang ngurusin, kurang sayang, kurang eman, kurang deh sama dia dah. Kurang perhatian, kurang cinta, selalu menolak ajakan dia, selalu meninggalkan dia misalnya gitu untuk hal-hal yang kamu sibuk sendiri aja sama urusan-urusan kamu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yuk mulai dengan memperbaiki hubungan antaramu sama suamimu karena Allah. Karena Allah, bukan karena biar hatinya balik lagi sama kamu, bukan, akan tetapi karena Allah memerintahkanmu untuk menjadi istri yang solehah. Ingat, suamimu memegang kunci surgamu. Ingat, suamimu adalah jalan surga atau neraka bagimu. Begitu yang kata Nabi Muhammad SAW sampaikan. Nabi Muhammad bilang, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, wahai muslimah, wahai mukminah, sebab suamimu adalah jalan surga bagimu. Ketika kamu baik hubungan dengannya, ketika kamu menghargai, menghormati, memuliakan, menyayangi, mencintai dia, dan dia adalah jalan nerakamu ketika kamu menyia-nyiakan dia, ketika kamu tidak menghormati dia, ketika kamu menghina-hina dia, ketika kamu menjelek-jelekan dia, dan seterusnya. Perbaiki hubungan antaramu dengan suami. Minta maaf. Maafin saya selama ini gak jadi istri yang baik buat kamu. Semoga saya masih diberi kesempatan untuk bisa belajar jadi istri yang baik bagi kamu. Gituin. Gak usah ngomong-ngomongin urusan hatinya yang sedang berpaling itu. Biarin aja. Kamunya aja yang belajar jadi istri yang solehah bagi dia. Rajinlah tersenyum. Ya kan? Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Ntar suaminya mikir, ya ampun kayaknya udah agak konslet. Ya. Jangan. Fokus aja sama kenaikan kualitasmu sebagai seorang istri. Ingetin ucapan saya nih. Di akhirat nanti Nabi punya rombongan umatnya yang solehah. Maka ketika kamu jadi istri gak solehah, saya takutnya kamu kehilangan suamimu di dunia, kamu kehilangan Nabi Muhammad di akhirat. Kamu kehilangan ridha Allah di akhirat. Kamu kehilangan surgamu di akhirat. Kamu kehilangan kebahagiaanmu di akhirat. Maka teman-teman saudaraku sekalian, yang sabar. Kamu jangan lihat, tapi dia tuh, si itu tuh enak banget punya suami, saya emang gak bisa diandelin. Jangan. Allah udah ngepasin semuanya teman-teman saudaraku sekalian. Yang benar jadi seorang istri, solehahlah kamu jadi seorang istri. Bukan untuk suamimu, bukan, tapi untuk bahagiamu sendiri, tapi untuk surgamu sendiri, tapi untuk ridha Allah SWT kepadamu, dan untuk kelayakanmu berada dalam rombongan Nabi Muhammad. Perbaiki dirimu itu. Saudara sekalian, yang kedua, kalau sebabnya adalah karena kamu, Allah cemburu kepadamu, sekarang kamu tahu apa yang harus kamu perbaiki. Perbaiki hubungan antaramu dengan Allah. Kembalilah mulai
sholat sunnah, bangunlah di waktu malam buat tahajud, kembalilah baca Al-Quranmu, kembalilah pegang tasbih, beristighfar kepada Allah, kembalilah berzikir kepada Allah, kembalilah hadir di majelis taklim, kembalilah solehah antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah jadi hamba Allah yang baik. Yang asalnya suami, kamu coret-coret itu semuanya menjadi karena Allah gitu. Mulailah mengerjakan segala sesuatunya karena Allah. Di saat suamimu sedang ada di rumah, ya kamu muliakan dia sebagaimana dulunya kamu berbuat seperti itu. Ketika suamimu nggak ada, jadi urusan antaramu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman saudariku sekalian. Kembalilah, kerjakan hal-hal kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menangislah hanya kepadanya. Gak usah di hadapan suamimu. Gak usah kamu bilang, saya ini kurang apa sih bang? Gak usah. Kamu nanti kalau dijawab, susah ternyata kurangmu banyak. Jangan, udah aja kamu nangis sama Allah, kamu bilang begini kepada Allah, ya Allah, meski sesiapapun meninggalkanku, jangan pernah Engkau yang meninggalkanku ya Allah. Meski sesiapapun meninggalkanku, jangan pernah Engkau meninggalkanku ya Allah. Tetaplah bersamaku, kuatkan aku, bimbing aku senantiasa menujumu ya Allah. Maafkan aku yang telah jauh meninggalkanmu. Aku ingin kembali kepadamu ya Allah. Terimalah aku. Seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan tali antaramu dengan hamba Allah, sebab Allah ingin mengulurkan talinya kepadamu. Seringkali Allah mematahkan hatimu dari seseorang yang kamu cintai, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin merekatkan hubungan antaranya denganmu. Maka sambutlah uluran tangannya, maka sambutlah tali-tali yang terulur kepadamu. Perbaikilah hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu akan lihat bagaimana hubungan tersebut membawamu kepada keridhoannya.